Mbah, kula nuwun sewu Mbah. Ya kita coba berdoa dulu. Dan coba kita hanya bisa mengasih inilah air putih saja. Ya air putih saja kita kasih batu ini air putih saja. Nah, agak merunduk ya. Nah merunduk. Nah inilah. Nah ini meja batu persajian. Tidak seperti lumpang batu biasanya. Ya tapi lumpang batu di sini itu kedalamannya yang paling bawah ini runcing. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi mohon izin Mbah karena di sini pemirsa kita akan menemukan sebuah komplek yang terdiri dari batu menhir itu beberapa serta batu dolmen atau meja batu itu beberapa. Dan yang sangat unik adalah batu terbang yang sangat besar sekali. Nah ini, nah di sini ada beberapa batu aneh. Emang terkesan ini sangat alami ya, sangat Mbah. Kula nuwun sewu Mbah. Ya kita coba berdoa dulu. Kita dapat izin untuk mereview ya tinggalan prasejarah yang saat ini mulai ditelantarkan oleh kita. Jadi kita juga mohon maaf Mbah. Di sini ya kita mengetahui bahwa di sini seakan-akan ini batu alami, tetapi sebenarnya ini adalah ujung dari gunung terkecil yang di dalamnya merupakan batu yang sampai ke perut bumi. Ini merupakan ujung dari puncak gunung terkecil itu, puncak gunung terkecil ya. Jadi ini puncak gunung. Kalau digali ini sampai batu ini sampai kemudian perut bumi. Ini adalah kondisi yang secara faktual itu sangat magis dan sakral serta sesuatu yang penuh misteri tentunya. Lah di sini kita seakan-akan alami, tetapi sebenarnya di sini tuh tinggalan nenek moyang kita. Lah di sini ada batu dolmen atau meja batu ya yang agak berukuran kecil. Tetapi kemudian di sini, nah ini juga ada dolmen yang sebenarnya dimiringkan karena pada waktu itu sebenarnya dalam catatan Van Heekeren juga ada semacam tahta batu sampai atau kemudian punden berundak-undak sampai bawah ke sana. Karena batu-batu gande, pipisan, batu-batu yang lainnya itu diangkat, dinaikkan truk, kemudian ternyata truknya dari Jalan Pacet ke Pandan itu kemudian remnya blong sampai kemudian sopir dan kernetnya itu kemudian meninggal dunia. Nah, salah satu bentuk keanehan lainnya peninggalan leluhur Mbah. Permisi Mbak ya. Ya, permisi. Jadi kita memang sangat melalaikan peninggalan leluhur kita, terutama jejak-jejak prasejarah di sini. Nah, di sini diduga memang batu terbang, batu semar itu yang juga pernah disakralkan ya pada masa prasejarah. Coba kemudian kita coba menghormati dari segi yang lain, yaitu kita kasih air ya, air kehidupan, yaitu air pada masa kuno prasejarah karena sangat berhubungan dengan ritual agraris, yaitu tentang padi ya, ritual padi, air dan batu ini. Nah di area ini coba kita kasih air ya, kita kasih air. Nah ini Mbak, nuwun sewu Mbak, ini kita coba menghormati batu ini dengan coba kita hanya bisa mengasih inilah air putih saja. Ya air putih saja kita kasih batu ini air putih saja. Nah untuk sementara kita ya mohon restu karena kita akan melakukan eksplorasi kepada batu besar ini dan kita hanya bisa memberikan air putih saja ini Mbak ya. Nah ini pemberian dari kita. Nah di sini selain batu terbang atau semar ini yang diduga batu terbang, juga batu menhir, beberapa batu dakon gitu ya. Nah ini batu dolmen yang sangat simetris itu juga ada di sini. Nah batu dakon yang sangat simetris itu ada di sini. Jadi kita agak merunduk ya. Nah merunduk. Nah inilah. Nah ini meja batu persajian. Jadi bentuk batu persajian yang sangat simetris sekali, yang dibahat melingkar, bunder sekali gitu ya. Jadi ada beberapa menhir dan batu dolmen di sini yang sangat penting pada masa prasejarah, terutama dalam catatan Belanda, Kolonel Van Heekeren. Nah ini bukti yang lain sebenarnya kalau ini adalah sebuah lokasi pemujaan yang sangat keramat dan sakral dan sebuah hunian yang pernah dihuni pada masa lalu dan sakral kan. Nah di sini ini ada batu lumpang. Di sini adalah salah satu kesatuan yaitu lumpang batu yang sangat berhubungan dengan kemudian melumatkan biji-bijian, dedaunan, rempah-rempah yang pada masa lalu. Artinya di sini memang ada jejak-jejak peradaban kuno. Nah ini lumpang batu yang cukup besar ini sangat terbengkalai sehingga kemudian tertimbun oleh air hujan termasuk tanah-tanah dan dedaunan ya. Itu
bentuknya memang sangat aneh. Lumpang batu ini tidak seperti lumpang batu biasanya ya, tapi lumpang batu di sini itu kedalamannya yang paling bawah ini runcing. Nah, runcing ke dalam. Nah, ini lumpang batu yang kita temukan di area jejak-jejak peradaban kuno, terutama batu terbang yang menyerupai semar ini, batu semar terbang. Nah, di sini kemudian ada lumpang batu. Nah, di sini memang, aduh, apa ini? Nah, ini banyak kelanggrang. Tolong kameramen. Ini kelanggrang. Nah, ini. Nah, kelanggrang. Ini banyak kelanggrang ya, banyak kelanggrang. Jadi kita harus hati-hati, rumbun sekali gitu ya. Jadi kemudian di dalam ceritanya Van Heckeren itu melihat bahwasanya di sini merupakan dahulunya adalah punden berundak-undak, dan di area atas ada beberapa teras yang dijelaskan oleh Van Heckeren. Ada 3 sampai 5 teras yang ada di sini. Kemudian ada lumpang batu dolmen. Nah, batu dolmen. Bisa kemudian kita lihat ya, mungkin kameramen bisa arah sini, bisa akan melihat bahwasanya struktur punden berundak-undak serta batu yang sangat keramat pada masanya adalah ya ini batu dolmen atau meja batu persajian ya. Fungsinya pada waktu itu menaruh sesaji sebelum memulai panen maupun sebelum memulai menanam padi, termasuk batu lumpang. Nah, itu batu dolmen beberapa ada yang digeser oleh warga ini. Nah, yang paling unik itu di sini. Nah, disinilah yang sangat misterius itu, yang kemungkinan batu besar raksasa yang terbang ini kemudian diangkat bersama-sama bergotong royong ya pada waktu itu, kemudian diangkat ditopang oleh batu-batu kecil. Nah, dimungkinkan di bawah batu inilah kemudian jejak-jejak harta karun kuno itu kemudian disembunyikan karena sebagai pedagingan atau sebagai arwah dari batu ini biasanya ada di dalam tanah, di tengah-tengah batu ini. Nah, kita coba lihat apakah ada inskripsi tertentu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Ini belik-belik apa ini? Nah, ini ada sesuatu yang sangat penting ini. Nah, amit Mbak, nuwun sewu Mbak. Kita cuma review menurut saya. Ya. Dan area puncak dari jejak kemudian punden berundak-undak yang sampai di sana gitu ya, 7 teras sampai 5 teras, ada yang bilang 3 teras gitu, catatan Van Heckeren. Itu yang paling puncak itu di sini. Inilah yang paling sakral. Atau kemudian menhir teratas dari sebuah kemiringan tanah yang mengarah kepada ke barat ya, ke barat timur. Jadi posisi barat timur. Jadi memang sengaja memang susunan ini selain barat dan timur, dalam filosofinya timur itu sebagai simbol muncul awal mula munculnya kehidupan, dan barat itu sebagai akhir dari kehidupan ini. Itu pada masa prasejarah itu seperti itu. Dari di sini kita Mbak nuwun sewu Mbak, kita review. Nah, di sini ada pahatan-pahatan seperti cakar-cakar macan. Nah, seperti cakar macan, termasuk ini ada jejak ada ular. Nah, ini ada ular ya. Nah, ini kita harus hati-hati ya, ada ular ya. Jadi kita ini ada seperti kaki bayi ya. Kaki bayi yang melambangkan memang regenerasi keturunan, karena keturunan juga pada masa prasejarah itu sangat didambakan sebagai kemudian kesuburan, karena bagaimanapun juga lahan yang luas membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dan tenaga kerja yang banyak membutuhkan makanan yang banyak, dan makanan yang banyak pula, dan terus begitu berputar terus. Nah, ini adalah batu menhir dengan jejak-jejak cakaran-cakaran, diduga memang ini adalah manusia purba ya, yang sangat misterius kita bersihkan. Ini paling puncak. Nah, ini. Nah, karena memang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan dan cukup terlantar ya di area kebun ini. Terletak di sebuah kebun warga, yaitu di kebun mangga ini ya, terletak di Dusun Jeruk, Desa Petak, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi dekat dengan lokasi prasasti Petak, yaitu Lencana Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Jadi dari sinilah sebenarnya di sini itu ada tinggalan prasejarah sekitar 2500 atau 1500 sebelum Masehi atau 500 sebelum Masehi atau awal Masehi ya. Ini adalah agama asli Nusantara sebelum pengaruh agama dari India. Ini agama asli, yaitu pemujaan megalitik ya, animisme, dinamisme, pemujaan kepada arwah-arwah leluhur, termasuk kemudian ini zaman Neolitik dan megalitik. Ini merupakan zaman tertua yang ada di Nusantara, tapi sayang sangat terlantar. Nah, terutama ini harus memang dilestarikan, dijaga, dirawat, terutama diregistrasi gitu loh. Nah, diregistrasi. Semoga kemudian hal-hal seperti ini gitu ya tetap lestari dan bisa kemudian segera ditindaklanjuti oleh Balai Pelestari Cagar Budaya sebagai kemudian edukasi, termasuk kemudian ada keterangan tentang konteks kesejarahannya secara ilmiah tentunya, secara empirik dan rasional. Dan itu kemudian kita bisa kemudian mempelajari bahwa kita merupakan mata rantai dari generasi masa lalu. Semoga kemudian tetap lestari, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.